Mereka menaruh tubuh Samuel di bak kamar mandi dan menaruhnya selama beberapa hari. Setelah itu, mereka membungkusnya dengan kantong plastik hitam. Tak sampai di situ, mereka membeli tas jinjing di sebuah toko peralatan rumah tangga untuk menyimpan plastik yang berisi tubuh Samuel. Selama beberapa hari, tubuh Samuel tergeletak di tempat pembuangan sampah tersebut. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Semoga semuanya sehat-sehat. Senang banget bisa bertemu lagi bersama kalian. Nah, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang cukup berat nih, yaitu soal kasus tragis yang menimpa anak-anak yang seharusnya dipenuhi oleh cinta dan perhatian dari orang tua, tapi malah jadi korban perilaku yang jujur aja nggak manusiawi. Di video kali ini aku bakal bahas dua kasus sekaligus. Yang pertama yaitu tentang seorang seleb TikTok yang tanpa rasa bersalah melenyapkan nyawa anak perempuannya yang baru berumur 3 tahun. Mirisnya lagi, setelah melakukan perbuatan itu dia malah bikin konten joget-joget gak jelas di TikTok. Kebayang gak sih? Dan gak cuma itu, pacarnya juga ikut terlibat dalam perbuatan keji ini. Bener-bener sulit untuk dipercaya. Lalu ada kasus yang kedua, yaitu seorang anak laki-laki yang masih berumur 5 tahun yang harus dititipkan kepada pacar ayahnya. Tapi yang bikin kita geram, pacarnya ini udah jelas-jelas nggak stabil secara mental, bisa dibilang psikopat, tapi ayahnya tetap nitipin anaknya. Jadi bisa bayangin gimana malangnya nasib anak ini. Nah, kalau kalian penasaran, kita bakal bahas kasus ini secara lengkap, mulai dari kasus yang pertama, yaitu kasus seorang seleb TikTok tadi. I walk alone, where the secrets are unknown. Silent whispers round the bend, chilling figures. Jadi coba bayangin deh, di West Midlands, Birmingham, Inggris, ada seorang wanita yang bernama Nicola yang umurnya baru 23 tahun. Dia punya putri kecil yang berusia 3 tahun yang bernama Kelly. Mereka tinggal di apartemen bersama dengan pacarnya Nicola yang bernama Callum. Kalau kamu sering lihat di TikTok, Nicola ini aktif banget, sering unggah foto dan video, dan followernya juga ini udah ada sekitar 3.000 follower. Dari luar kita mungkin bakal mikir, wah keluarga ini kayaknya bahagia banget ya, karena sering nari-nari bareng dengan senyum lebar. Tapi kenyataannya jauh dari itu, teman. Nah, pada tanggal 9 Agustus 2020, Nicola menelpon 999. Nah, buat kalian yang belum tahu, nomor 99 ini adalah nomor darurat Inggris, berbeda dengan Amerika yaitu 911. Nicola bilang kalau dia menemukan Kelly tergeletak gak bergerak di lantai. Kebayangkan gimana perasaannya? Ketika petugas datang ke apartemen, mereka langsung tahu ada yang gak beres. Kelly ditemukan udah gak berdaya dengan kondisi yang benar-benar bikin ngilu. Polisi merasa ada yang aneh, jadi mereka langsung memanggil detektif untuk menyelidiki lebih lanjut. Tapi Nicola gak langsung ditahan saat itu, karena pada saat itu belum ada bukti yang cukup kuat. Dan yang bikin kita gak habis pikir, di hari yang sama, Nicola malah bikin video TikTok untuk mengenang Kelly dengan foto-foto kenangan saat Kelly masih hidup. Banyak orang yang merasa simpati atas tragedi yang dialami oleh Nicola. Nah, lalu pada tanggal 17 September 2020, Nicola kembali mengunggah video di TikTok. Di video tersebut terlihat jelas dia menangis sambil menyanyikan lagu dengan lirik permohonan maaf dan penyesalan yang benar-benar mengharukan. 4 hari setelah itu, Nicola lagi-lagi mengunggah video di TikTok yang menunjukkan momen mengharukan. Di situ dia menulis caption yang bikin kita semua terenyuh. Mom will never forget you ever. L.I.V. Enzel. Sayang, Mama tidak akan pernah meninggalkanmu. Selamat jalan, malaikatku. Banyak orang yang merasa iba dan sedih tentang apa yang terjadi pada Nicola. Tapi 2 hari setelahnya, lebih tepatnya 23 September 2020, Nicola mengupload video TikTok lagi dengan tantangan dance. Captionnya kali ini agak janggal, yaitu way too serious dancing always help me, yang berarti terlalu serius menari selalu membantuku. Dia menulis caption itu dengan emoticon tertawa. Kalau kita perhatikan video ini, Nicola berjoget-joget di depan kamera dengan wajah yang datar. Seolah dia nggak merasakan kesedihan yang mendalam, padahal baru saja kehilangan anaknya. Hal ini tentu bikin netizen geram. Alih-alih mendengarkan kritik dan komentar netizen, Nicola malah terus-menerus memposting video joget-jogetnya. Dan raut wajahnya tetap nggak menunjukkan tanda-tanda kesedihan sama sekali. Banyak warganet yang beranggapan bahwa seolah-olah Nicola nggak punya hati. Jadi pada tanggal 24
September 2020, inilah video terakhir yang diunggah oleh Nicola di akun TikToknya. Dalam captionnya dia menuliskan, "Love my makeup process, everything get perfect." Yang berarti aku senang dengan pembelian makeupku ini, semuanya sempurna. Nah, setelah video kali ini, Nicola dan Callum ditangkap oleh pihak kepolisian. Setelah dilakukan interogasi dan investigasi mendalam, polisi menemukan beberapa bukti kuat yang menunjukkan bahwa mereka berdua adalah pelaku di balik hilangnya nyawa Kelly. Salah satu buktinya adalah rekaman CCTV yang menunjukkan Nicola dan Kelly meninggalkan apartemen. Tak lama setelah itu, mereka kembali, tapi sayangnya Kelly tidak pernah terlihat keluar dari apartemen lagi. Kalau kita perhatikan lebih seksama, ada hal yang cukup mencolok. Nicola tampak tidak menghiraukan anaknya. Dia lebih sibuk melihat dirinya di kaca dan memainkan ponselnya. Bahkan dia sama sekali tidak menggandeng tangan Kelly loh. Ini jelas bikin kita semua bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini. Terlihat ada satu momen yang cukup menyedihkan, yaitu tatapan sedih Kelly ketika melihat wajah ibunya. Pada malam tanggal 7 Agustus 2020, saat itu Nicola meminta Kelly untuk tidur karena dia dan Callum ingin melakukan gegelutan di kamar. Namun Kelly belum ngantuk dan malah pengen bermain sama ibunya. Karena merasa kesal rencana mereka terganggu, Nicola dan Callum malah melakukan tindakan yang mengerikan. Mereka memukul Kelly dengan keras hingga membuatnya muntah-muntah. Namun mereka tidak menghiraukannya dan malah lanjut gegelutan. Dan pada tanggal 8 Agustus 2020, kondisi Kelly ternyata sudah sangat mengkhawatirkan. Meski begitu, Nicola tetap tidak menelepon untuk meminta bantuan. Kemudian di pagi hari pada tanggal 9 Agustus, teman Callum datang ke apartemen mereka. Teman Callum ini tidak melihat ada sesuatu yang aneh di sana. Awalnya dia mengajak Callum keluar, tapi Callum menolak. Namun, tiba-tiba saat berada di parkiran apartemen, Callum menghampiri temannya dengan terburu-buru dan menyatakan bahwa dia memutuskan untuk ikut. Nah, pada pukul setengah 12 siang, setelah melihat Kelly sudah tidak bergerak lagi, baru Nicola menelpon nomor darurat 99 untuk meminta bantuan. Hasil otopsi juga menunjukkan bahwa kondisi tubuh Kelly mirip dengan orang yang mengalami kecelakaan mobil. Saat itu, kemudian beberapa tetangga juga bersaksi bahwa mereka sering melihat Nicola bertindak kasar terhadap anaknya. Bahkan mereka kerap melihat tubuh Kelly memiliki memar di beberapa bagian. Ini jelas menunjukkan betapa seriusnya situasi di antara mereka. Selanjutnya ada juga seorang wanita yang memberikan kesaksian. Bulan lalu sebelum Kelly tiada, wanita ini membantu Nicola untuk menjaga Kelly. Saat itu ia melihat Kelly dipukul di bagian wajahnya hanya karena dia meminta makanan kepada ibunya. Polisi juga menemukan pesan percakapan antara Nicola dan Callum yang menunjukkan bahwa pasangan ini juga sering melakukan kekerasan terhadap Kelly. Tepatnya pada tanggal 24 Juli, sebulan sebelum nyawa Kelly menghilang, Nicola mengirimkan pesan. "Aku akan melenyapkan nyawanya karena dia tidak bisa diam. Aku juga sudah memukulnya karena dia mengotori selimutnya." Callum membalas dengan berkata, "Bagus, pukul dia sekali lagi untukku." Selanjutnya ada ayah Callum yang bernama Andrew yang ikut memberikan keterangan. Dia menambahkan bahwa Nicola adalah ibu yang sangat jahat. Bayangkan saja ada momen ketika Nicola sedang merokok di luar rumah. Nah, sementara Kelly ini meminta dia untuk menggantikan popoknya. Alih-alih membawa Kelly ke kamar mandi, dia malah menolaknya untuk melakukan hal itu. Andrew pun berkomentar tentang Callum, dan dia bilang bahwa Callum ini hanya memperdaya Nicola supaya dia bisa wik-wik gratis bersama janda muda. Dan parahnya, Callum sering menipu Nicola dan menghabiskan uangnya yang seharusnya dipakai untuk kebutuhan lain. Ini menunjukkan betapa tidak sehatnya hubungan mereka. Ketika persidangan berlangsung, suasana semakin tegang. Nicola dan Callum saling lempar tuduhan. Nicola dengan tegas mengungkapkan, "Callum seringkali melakukan tindakan kekerasan terhadap anakku." Tapi Callum tidak tinggal diam, dia membalas, "Dia bukan anakku, aku tidak punya tanggung jawab sama sekali terhadapnya." Melihat drama ini, hakim pun tidak bisa menahan emosinya. "Kalian berdua tidak bisa mengendalikan diri. Tindakan kalian sangat kejam terhadap Kelly," ujarnya dengan nada marah. "Kalian sadarkan kalau perbuatan kalian menyebabkan luka serius pada anak itu?" Hakim lalu mengarahkan jari telunjuknya ke Nicola dan menegaskan, "Kamu Nicola, pada tanggal 8 Agustus seharusnya kamu langsung memanggil bantuan, tapi kamu tidak melakukannya. Jika saja kamu bertindak sangat cepat, mungkin nyawa Kelly bisa saja diselamatkan. Kalian berdua sudah berbohong berkali-kali saat diinterogasi. Kelly ini masih anak-anak dan sangat rentan. Namun bukannya membantu, kalian malah melakukan tindakan yang menyakitkan. Kalian berdua harus bertanggung jawab atas semua yang terjadi."
Dengan semua bukti yang menunjukkan bahwa mereka melakukan tindakan keji terhadap Kelly, pengadilan akhirnya memutuskan untuk menjatuhkan hukuman. Nicola dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun, sementara Callum mendapatkan hukuman sedikit lebih ringan, yaitu 14 tahun kurungan penjara. Keputusan ini menjadi babak baru dalam kisah tragis yang menyakitkan ini, dan semoga bisa memberikan sedikit keadilan bagi Kelly. Nah, selanjutnya kita akan bahas kasus yang kedua. Nah, ini hampir mirip dengan kasus sebelumnya, tapi ini bukan karena seorang ibu, tapi karena seorang ayah yang ceroboh. Dia menitipkan anaknya kepada pacarnya yang psikopat meskipun dia sudah tahu kalau pacarnya ini tidak stabil. Di sebuah kota di Texas, Amerika Serikat, terdapat pasangan suami istri Dalton dan Teresa. Sebelumnya, Dalton memiliki pernikahan dengan seorang wanita yang bernama Sarah, dan dari hubungan ini lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama Samuel pada tanggal 29 Mei 2015. Samuel adalah sosok anak yang selalu ceria, suka banget sama film Toy Story, dan menghabiskan waktunya di Hallbrook Elementary School. Namun kebahagiaan Samuel mulai terguncang. Di tahun 2020, orang tuanya Dalton dan Sarah membuat keputusan besar yang mengubah segalanya. Mereka memilih untuk berpisah. Keputusan ini membawa duka bagi Samuel yang harus melihat orang tuanya terlibat dalam perselisihan sengit demi hak asuh anaknya. Akhirnya, pengadilan memutuskan hak asuh Samuel jatuh kepada Sarah. Meski begitu, Dalton tetap bisa bertemu dengan Samuel asalkan mendapatkan izin dari mantan istrinya terlebih dahulu. Setelah berpisah, Dalton menjalin hubungan baru dengan seorang wanita yang bernama Teresa. Teresa juga pernah menikah sebelumnya dan memiliki 2 anak, tapi sayangnya hak asuh anak-anak jatuh kepada mantan suaminya. Sementara itu, Teresa dan Dalton tinggal terpisah. Teresa tinggal di satu rumah bersama dengan teman laki-lakinya yaitu Ben Rivera. Nah, pada tahun 2020 terjadi sebuah peristiwa yang mengubah segalanya. Dalton menjemput Samuel, putra dari pernikahannya bersama Sarah. Namun, setelah itu, Samuel tidak pernah kembali ke rumah ibunya. Sarah berjuang habis-habisan untuk bisa bersama dengan anaknya lagi, mencoba semua cara, bahkan termasuk bertarung di pengadilan. Sayangnya, pandemi yang melanda membuatnya semakin sulit. Rintangan demi rintangan menghampiri, dan Sarah mendapati dirinya terhalang untuk bertemu dengan Sam. Dalton pun semakin berusaha untuk menjauhkan Samuel dari ibunya, membuat keadaan semakin sulit bagi Sarah. Kemudian pada tanggal 27 Mei 2021, 2 hari sebelum ulang tahun Samuel, laporan mengejutkan masuk ke polisi Huntston yang menyatakan bahwa Samuel telah hilang. Petugas segera merespon dan langsung menuju ke rumah Dalton dan Teresa. Nah, setelah tibanya di sana, mereka menemukan keduanya dalam keadaan panik. Teresa menjelaskan kepada petugas bahwa Sarah, mantan istri Dalton, datang bersama pria yang mengaku sebagai polisi. Ketika Teresa menjemput Samuel di sekolah, ia dipaksa untuk menyerahkan anak itu. Jika tidak, ia akan dilaporkan polisi. Namun, pihak kepolisian dengan cepat menemukan kejanggalan atas pernyataan Teresa. Mereka menghubungi Sarah untuk menanyakan keberadaan pada tanggal 27 Mei. Dan melalui rekaman CCTV terbukti bahwa Sarah berada di rumah dan tidak pernah keluar rumah pada hari itu. Petugas pun melakukan penyelidikan. Samuel terakhir terlihat pada tanggal 30 April 2021, saat hari terakhir di sekolah. Sejak saat itu, Samuel diasuh oleh Teresa dan tidak pernah terlihat lagi keluar rumah. Polisi segera membentuk tim pencarian dan memberitakan kasus hilangnya Samuel di berbagai media. Banyak relawan yang bergabung dalam pencarian ini. Mereka merasa iba terhadap nasib anak kecil yang dikenal ceria. Mereka mencari Samuel di berbagai tempat dan Teresa pun ikut dalam pencarian. Ketika diwawancara, Teresa mengaku bahwa dia tidak tahu kemana Samuel pergi dan tidak tahu di mana ia akan berada sekarang. Beberapa hari pun berlalu tanpa kabar baik tentang Samuel. Kemudian pada tanggal 29 Mei 2021, lebih tepatnya ulang tahunnya Samuel, Sarah, ibu kandungnya, dengan haru menaruh kue lilin dan balon tepat di samping foto Samuel. Ia pun menuliskan sebuah pesan di media sosial. I love you Samuel, ibu berdoa agar kamu baik-baik saja. I love you sayang, selamat ulang tahun. Namun tak lama setelah itu, pada tanggal 1 Juni 2021, polisi akhirnya menemukan sebuah petunjuk yang mengarah kepada satu kamar hotel. Ketika mereka tiba di sana, siapa sangka sosok yang mereka temui? Ya jelaslah, Teresa. Ia bersembunyi di balik pintu kamar mandi. Dan saat polisi bertanya mengenai keberadaan Samuel, ia menunjukkan sebuah tas yang berada di kamar tersebut. Petugas segera membuka kantong sampah plastik besar yang terdapat di dalam tas tersebut. Dan seketika suasana
menjadi sangat mencekam. Di dalam kantong tersebut, tubuh Samuel ditemukan sangat mengenaskan. Dari analisa polisi, mereka memperkirakan bahwa Samuel telah hilang sejak 2 minggu yang lalu. Tak lama setelah itu, teman Teresa yang bernama Ben Rivera memberanikan diri untuk memberitahu polisi tentang kejadian sebenarnya. Pada 10 Mei 2021, Teresa menelepon Ben dan dia mengaku bahwa saat ia pulang, ia menemukan Samuel tergeletak di atas tempat tidur dengan kondisi lebam dan tidak bernyawa. Mereka berdua pun mengambil keputusan yang mengerikan. Mereka menaruh tubuh Samuel di bak kamar mandi dan menaruhnya selama beberapa hari. Setelah itu, mereka membungkusnya dengan kantong plastik hitam. Tak sampai di situ, mereka membeli tas jinjing di sebuah toko peralatan rumah tangga untuk menyimpan plastik yang berisi tubuh Samuel. Kemudian, dengan penuh ketakutan, mereka menaiki sebuah mobil dan langsung membuang kantong plastik tersebut di tempat pembuangan sampah. Kalau di Indonesia, biasanya kita menyebut tempat tersebut dengan sebutan TPA gitu. Selama beberapa hari, tubuh Samuel tergeletak di tempat pembuangan sampah tersebut, sehingga Teresa merasa perlu untuk memindahkan tas yang berisi tubuhnya. Ia menelpon salah satu temannya dan berpura-pura menghadapi masalah, meminta bantuan karena dia sedang terlibat dalam sebuah perkelahian. Temannya pun bergegas untuk menjemput Teresa di sebuah parkiran supermarket. Nah, setelah bertemu, Teresa meminta temannya untuk mengantarnya ke TPA. Teman Teresa itu sama sekali tidak tahu tentang apa yang sebenarnya ada di dalam tas tersebut. Namun saat mengangkat tas itu ke dalam mobil, rasa curiga muncul karena bau yang sangat menyengat. Kemudian pria itu menyewakan sebuah kamar hotel untuk Teresa dan sengaja memesan dengan atas namanya. Setelah itu, teman Teresa pun pulang, tetapi tidak bisa menyimpan rasa kecurigaan yang mengganggu pikirannya. Sesampainya di rumah, ia langsung menghubungi polisi dan melaporkan keberadaan Teresa. Polisi pun menduga bahwa Teresa berencana untuk membawa tubuh Samuel ke suatu tempat di kota Huntston. Namun sebelum rencananya terwujud, Teresa terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian. Hasil otopsi menyatakan bahwa Samuel kehilangan nyawanya akibat benda tumpul di kepalanya. Sebelum tragedi ini terjadi, Teresa pun juga pernah dituntut oleh Dalton karena telah melakukan kekerasan terhadap anaknya. Namun, pengadilan memutuskan untuk membebaskan Teresa setelah ia membayar jaminan, dengan syarat ia harus menjauhi keluarga Dalton. Beberapa waktu kemudian, meskipun ada konflik sebelumnya, mereka pun memutuskan untuk kembali berdamai. Sayangnya, setelah beberapa bulan selanjutnya, tragedi ini terjadi. Ketika Sarah mendengar kabar bahwa anaknya telah tiada karena tindakan Teresa, ia merasa sangat marah dan kecewa. Sarah juga menuduh Dalton terlibat dalam kasus kejahatan ini. Meskipun Dalton membantah penjelasan tersebut, masih banyak orang yang meragukan penjelasannya. Mereka menganggap bahwa Dalton seharusnya tahu bagaimana sifat asli Teresa. Menyerahkan anaknya kepada seorang yang memiliki karakter seperti itu tentu menimbulkan pertanyaan yang sangat besar. Berdasarkan bukti-bukti yang sudah ada, Samuel diyakini telah tiada pada tanggal 10 Mei 2021. Namun mengapa Dalton baru melapor ke polisi pada tanggal 26 Mei? Beberapa netizen juga membuat petisi online yang menyerukan bahwa Dalton juga harusnya ikut dimasukkan ke penjara untuk menemani Teresa. Namun dalam sebuah sesi wawancara, ibu Dalton berusaha membela anaknya. Ia menegaskan bahwa Dalton adalah sosok ayah yang baik dan sangat mencintai Samuel. Namun di tengah kemarahan dan kesedihan publik, suara ibu Dalton ini tenggelam dalam riuhnya tuduhan yang mengelilingi keluarga ini. Ketika Teresa sudah berada di dalam penjara, di sisi lain Ben Rivera juga ditangkap oleh kepolisian. Kini dia mendekam di balik jeruji karena terlibat dalam membantu Teresa saat melakukan kejahatan ini. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah Dalton, ayah Samuel, terlibat dalam semua ini atau tidak? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kita menelusuri cerita ini, kita bisa melihat bagaimana Sam dititipkan di tempat tinggal Teresa karena konflik hak asuh orang tuanya. Sayangnya dalam proses ini, Sam menjadi korban dari pertikaian yang seharusnya tidak pernah melibatkan dirinya. Ini adalah pengingat yang menyedihkan tentang dampak yang dapat ditimbulkan dari masalah orang tua terhadap kehidupan anak-anaknya. Dan itulah dua kisah tentang anak-anak yang menjadi korban kegilaan orang tuanya. Semoga anak-anak kita terus dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala mara bahaya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin ceritanya sampai di sini dulu. Terima kasih karena kalian sudah menyimak dan sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.